Saya menyesal pilih Prabowo. Prabowo terlalu lemah, tidak bisa membubarkan DPR. Saya menyesal pilih Pak Prabowo. Saya sangat nyesal milih Pak Prabowo. Saya sangat nyesal milih Prabowo. Saya nyesal banget. Prabowo cenderung untuk menyalahkan demonstran dan menempatkan demonstran itu identik dengan anarkisme. Saya aturan mau ketemu sama Prabowo itu. Belempas mata itu Prabowo. Tapi bisa nggak Pak, untuk kali ini timing Bapak betul-betul tidak tepat. Ingat baik-baik, Presiden tidak tahu apa-apa. Ciao, makan tuh nggak tahu apa-apa. Kalian percaya kalau ada sosok di Indonesia yang nggak pernah duduk di kursi kekuasaan, nggak pernah pidato di depan publik, tapi pejabat, menteri, sampai presiden. Banyak yang harus nurut sama dia. Saya menyesal pilih Prabowo. Prabowo terlalu lemah, tidak bisa membubarkan DPR. Wait a minute, bukan saya yang bilang, tapi orang yang malas membaca dan sumbu pendek. Teman-teman harus ketahui dulu, sistem bernegara kita adalah demokrasi. Salah satu ciri khas negara demokrasi adalah terbaginya kekuasaan atas 3 lembaga yang disebut trias politika. Dan trias politika ini berguna untuk membatasi kekuasaan-kekuasaan. Dan juga trias politika ini juga sebagai fungsi check and balance agar satu lembaga tidak memiliki kekuasaan tanpa batas. Nah, teman-teman harus pahami dulu, kalau teman-teman pengen ya membubarkan DPR, itu teman-teman harus pahami, yang bisa membubarkan DPR itu hanyalah MPR atas aspirasi rakyat seperti itu. Dan kalau teman-teman menuntut Presiden Prabowo Subianto membubarkannya, tidak bisa. Yang harus teman-teman pahami adalah Presiden berada di lembaga eksekutif, yang artinya lembaga eksekutif ini sama tingginya dengan lembaga legislatif. Itu artinya Presiden tidak bisa membubarkan DPR begitu saja. Dan juga sudah tertuliskan di dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 7C, di sana tertulis jelas Presiden tidak bisa membatalkan atau membubarkan DPR. Dan kalau misalnya teman-teman mengharapkan DPR ini dibubarkan, teman-teman harus bersiap untuk satu kemungkinan, yaitu negara kita berubah menjadi negara otoriter. Karena apa? Ketika DPR itu telah dibubarkan, maka fungsi penganggaran, pengawasan, dan lain-lainnya itu ke siapa? Otomatis berpindah ke presiden. Nah, dengan begitu perwakilan teman-teman semua sebagai perwakilan rakyat akan hilang. Yang mana pada pasal 19 itu tuh sudah dituliskan bahwasannya anggota DPR itu dipilih melalui pemilu dan merupakan representatif rakyat. Dan juga pada pasal 20 pada Undang-Undang 1945 juga sudah dituliskan. DPR tugasnya merancang undang-undang. Nanti kalau DPR-nya nggak ada, berarti kita semuanya mengandalkan presiden dong yang menulis undang-undang. Nanti kalau teman-teman pengen suaranya diwakili, ke siapa? Ya, jadi semuanya itu ada mekanismenya. Dan dalam sistem ketatanegaraan kita, presiden tidak bisa begitu saja membubarkan DPR. Saya menyesal pilih Pak Prabowo. Habis demo muncul kata-kata itu. Kalau kau menyesal, menyesal aja kau sendiri. Kami tidak menyesal memilih Pak Prabowo. Ini adalah barisan sakit hati yang dulu tidak terpilih waktu pemilu ya. Dan ini ajang perdemoan ini mau ditungganginya lagi ya. Mau ditunggangi seakan-akan Pak Prabowo itu mau dilengserkan. Pak Prabowo itu jelek. Woi, jangan coba-coba. Para orang-orang pengecut yang barisan sakit hati berdiri di belakang rakyat, mau menunggangi rakyat yang sedang mengeluarkan aspirasinya. Ini sudah 2025, sudah mau 2026. Jadi tolong cara-cara kolot, cara-cara laulek kayak gini nih, tolong jangan dipakai lagi. Kalau cara-cara begini, rakyat Indonesia itu sudah pintar-pintar semua. Tidak ada yang bisa terprovokasi ya. Hari ini saya nyatakan, dan beberapa orang
dan banyaknya orang dan seluruh orang yang memilih Pak Prabowo. Saya tegaskan, kami tidak menyesal memilih Pak Prabowo. Salam dari Koko Hiroshima. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Kayaknya habis ini kayaknya ramai hashtag kami bersama Prabowo ya teman-teman. Kayaknya karena dibalik hujatan untuk Bapak Prabowo juga banyak juga yang masih pro terhadap Bapak Prabowo teman-teman. Karena yang kita tahu di zaman Pak Prabowo ini teman-teman, itu juga ada kasus-kasus besar yang akan dibongkar oleh beliau. Setuju bang, tetap Bapak Prabowo. Oke, next. Tolong bilangin dong ke Rahel V-nya. Ini ya salah satu netizen, kita sebut netizen saja, yang mungkin nggak terima juga dengan pernyataan dari Rahel V-nya ya teman-teman. Oke, gimana? Sangat bangga memilih Prabowo Subianto karena saya milih dengan akal dan dari hati. Saya bangga dengan pilihan saya. Saya bangga berada di barisan Prabowo Subianto, dan saya sangat bangga menjadi bagian dari perjuangan seorang Prabowo Subianto yang ingin menyapu kotoran-kotoran negara yang selama ini mengeruk harta kekayaan negara kita, Indonesia. Iya, karena sudah disampaikan juga oleh Bapak Prabowo udah beberapa kali di pidatonya, beliau ingin memberantas semua tikus-tikus yang ada di Indonesia. Ya dalang-dalang kegaduhan seperti itu juga termasuk ya teman-teman. Oke. Kalian sadar nggak sih penyebaran konten di FK itu sangat berbahaya. Disinformasi, fitnah dan kebencian. Disclaimer ya, gua juga sangat tidak suka dengan tunjangan DPR yang terlalu tinggi. Tapi menurutku ini harus diluruskan karena ini adalah salah satu penyebab kericuhan yang terjadi di negara kita saat ini. Kalian bisa nonton nih podcastnya Bang Denny Sumargo yang ada Pasha Ungu dan Bang Ferry Irwandi. Di sana dijelaskan tuh kejadian yang ada di gedung DPR yang membuat kita suatu ribut. Sebenarnya tidak ada statement presiden yang menyatakan adanya kenaikan tunjangan DPR. Mereka berjoget bukan dalam rangka merayakan kenaikan tunjangan DPR, tapi mereka berjoget itu ada alunan musik dari anak-anak Unhan ya, itu di dalam acara laporan kinerja Prabowo Gibran selama 10 bulan. Dan memang nggak ada kenaikan tunjangan DPR itu. Tunjangan yang dibahas selama ini adalah tunjangan DPR yang memang sebelumnya itu sudah ada. Tapi ada perubahan, di mana di bulan Agustus 2024 tahun lalu di eranya Pak Jokowi, itu yang sebelumnya itu kan ada rumah dinas nih buat anggota DPR. Tapi karena ditiadakan mereka diganti uang nominalnya 50 juta. Nah sebenarnya angka ini itu jauh lebih kecil dibanding tunjangan perumahan anggota DPRD Jakarta yang besarannya itu 70 jutaan. Nah, gue nggak ngerti awal mulanya siapa yang memframing joget-joget mereka ini adalah joget-joget merayakan kenaikan tunjangan DPR, ya, yang akhirnya memantik amarah rakyat. Dan yang menjadi fatal ya, paling fatal itu adalah statement dan sikap anggota-anggota DPR itu. Bukannya memberikan penjelasan, meluruskan dengan isu yang sudah panas ini, mereka justru menanggapi dengan hal-hal yang bodoh gitu. Berhitung salah, pakai sound horeg, ngatain rakyat tolol, ya, terus kemacetan di Bintaro lah. Gua nggak ngerti ya, mereka ini sengaja melakukan itu atau memang pada dasarnya mereka bodoh dan tidak berkualitas. Sehingga ya framing-framing dari segala yang dari awal itu ya terjadilah bola panas nih ya, yang memicu rakyat marah, ya kan? Dan menurutku ya ini tuh sengaja di-create gitu loh, sedemikian rupa supaya semua amarah ini lampiaskan kepada presiden kita, Prabowo Subianto. Ya, gue sadar sih ya, gue sadar. Pak Prabowo Subianto ini musuhnya banyak. Tapi musuhnya bukan rakyat. Musuh Pak Prabowo ini adalah para koruptor, mafia-mafia yang selama ini mengeruk kekayaan negara kita. Yang lahan basahnya terganggu oleh keberadaannya Pak Prabowo Subianto. Betul. Jadi ya, wajar kalau banyak orang yang melakukan segala macam cara untuk menjatuhkan Pak Prabowo Subianto. Kalian sadar nggak sih? Kalau kita ulas lagi kayaknya sudah cukup jelas penjelasannya ya teman-teman, mengenai Bapak Prabowo Subianto dihujat oleh masyarakat. Apa sebabnya? Karena katanya ada isu bahwasannya yang menaikkan tunjangan itu adalah Bapak Presiden Prabowo. Ya memang kalau masalah tunjangan itu ya memang presiden yang mempunyai kewenangan seperti itu teman-teman. Tapi dikutip dari beberapa media juga, saya
itu nggak ada keterangan bahwasanya Prabowo menaikkan gaji lah, ini tuh nggak ada ya teman-teman, nggak ada. Memang makanya ramai saat ini itu ada isu dalang di balik demo besar-besaran kemarin. Nah, yang saya tahu demo itu memang para massa ini menuntut untuk secepatnya pengesahan UU perampasan aset, dan juga ada provokator yang memang membikin itu semakin besar adalah ketika respon para anggota DPR ini kurang baik ya teman-teman, hingga seperti menentang, makanya aksi tersebut hingga pecah lah ya. Nah, nggak tahu di balik itu ada pemain penyusup atau apa ya, kita nggak tahu pasti ya teman-teman. Tapi memang awalnya memang karena itu DPR yang responnya kurang, dan juga adanya seperti singgungan-singgungan ke masyarakat yang kurang enak responnya ya. Saya sangat nyesal milih Pak Prabowo. Saya sangat nyesal milih Prabowo. Saya nyesal banget. Bacot, tahu dak? Karena ambisi kalian kalah, jadi sekarang kalian bilang kalau nyesal pilih Pak Prabowo. Padahal kalian memang dari awal tidak memilih Pak Prabowo untuk jadi presiden. Saya salah satu pemilihnya. Tidak ada pernah menyesal sedikit pun. Tuh yang pada bilang mau pindah negara karena Bapak Prabowo pimpinannya. Ya udah pindah. Kalau bukan Bapak Prabowo yang pimpinannya, mungkin para tikus sekarang pada menjadi-jadi. Kalian bayangkan saja, kenapa harus Pak Prabowo yang disalahkan? Kalian jangan mau ditumpangi para provokator ya. Pak Prabowo tidak ada salahnya. Kalau bisa 2 periode untuk Pak Prabowo, pokoknya sehat terus untuk Pak Prabowo. Pak Prabowo itu presiden kita, jadi harus kita hormati. Kira-kira di sini ada pro Prabowo atau tidak teman-teman? Prabowo cenderung untuk menyalahkan demonstran dan menempatkan demonstran itu identik dengan anarkisme. Jadi apa yang terjadi tadi malam itu karena ada demonstran yang anarkis, lalu petugas menabrak. Dia bahkan tidak menyebut siapa petugas itu. Apakah petugas pemadam kebakaran atau petugas apa gitu kebersihan. Jadi untuk mengatakan bahwa itu dilindas oleh mobil barakuda, itu tidak dilakukan. Apakah seorang presiden memohon maaf atas peristiwa itu? Tidak dilakukan. Lalu setelah itu narasi berganti dengan meyakinkan bahwa kita sedang berproses menuju negara besar. Kita akan menggunakan sumber kekayaan kita akan membangun kekayaan untuk negara besar. Jadi fakta bahwa ada demonstrasi, bahwa ada keresahan dan kemarahan, itu sengaja diabaikan. Pak Prabowo. Kayaknya kalau yang narasi-narasi seperti ini ya teman-teman, ungkapan-ungkapan seperti ini kayaknya lebih ke provokasi nggak sih? Dengan masih panasnya lingkungan sekarang, muncullah pendapat-pendapat seperti ini, yang menurut saya kayaknya nggak tentu diperbesar masalah kemarin ya, karena yang memang bikin rusuh ya kalian tahu sendiri kan, dalang dibalik rusuh itu sampai sekarang wih, ini maknya siapa ini? Ini jujur ya sayang banget, kita dari kemarin demo ke DPR. Ini maknya siapa lepas ini teman-teman? Dari kata-katanya kok gitu ya. Waktu demo kemarin ini viral juga karena beliau adalah sosok perempuan dan berani bilang seperti itu. Ya oke, lanjut gimana? Karena kita pengen ada perbaikan dengan pemerintahan kita dan sistem pemerintahan kita. Tapi banyak orang-orang tuh yang nggak paham sama sistem pemerintahan kita itu sendiri, dan akhirnya dikit-dikit cuma nyalain presiden, pengen ganti presiden.
Ini aku ngutip dari postnya teman aku, dimana aku rasa ini adalah bahasa yang paling baik untuk gampang banget ngejelasin ke kalian tentang trias politika yang ada di negara kita. Jadi dalam sistem pemerintahan kita ada trias politika alias ada legislatif, eksekutif, Oke teman-teman, kalau ini arahnya sama kayak yang awal video tadi ya, soal masalah legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif ya teman-teman. Oke, kita next dulu karena sama ya, isinya pasti sama. Oke, next. Oh, ini loh ibu tadi. Ada orang nanya nggak ada yang nyautin. Nah, nah itu, kalau ada orang ngomong itu disautin. Saya aturan mau ketemu sama Prabowo itu. Nah, rumahnya mana gitu loh, saya pengen ngobrol sama Prabowo. Guys, kalian mau ketemu sama Bapak Prabowo. Aduh. Tolong banget ya guys, tolong temukan ibu ini sama Bapak Prabowo. Mau ngobrol empat mata. Iya. Waduh, kira-kira mau ngomongin apa tuh empat mata ini ya? Bapak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri untuk menaikkan pangkat petugas yang terluka. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa, karena petugas di lapangan membela negara, membela rakyat, ya, menghadapi anasir-anasir. Puluhan petugas yang berkorban. Polisi siang malam menjaga keamanan. Saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah, saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka dari situ. Saya ucapkan terima kasih atas negara. Saya perintahkan mereka diberi penghargaan, naik pangkat. Aduh, iya kan? Petugas terluka naik pangkat, rakyat terluka naik apa? Naik pajak. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya pribadi sebagai rakyat biasa, saya menghargai keputusan Bapak untuk menaikkan pangkat para petugas yang sudah melindungi negara kita ya Pak ya. Saya hargai itu, tapi Pak bisa tidak jangan diumumkannya sekarang gitu Pak. Hati rakyat saat ini masih terluka-terlukanya tentang berita driver ojol yang dilindas Pak. Dilindas ya, bukan terlindas. Petugas ojol yang dilindas oleh mobil baja Brimob ya Pak. Dan sekarang Bapak menaikkan pangkat petugas yang terluka. Pak, Bapak itu benar-benar memikirkan sakit hati kami para rakyat atau tidak Pak? Saya serius bertanya Pak. Kenapa Bapak selalu berfokus kepada menaikkan gaji pejabat, menaikkan pangkat petugas dan segala macamnya Pak? Rakyat ini dapat apa Pak? Lalu bagaimana dengan korban-korban yang tewas Pak? Bagaimana dengan perasaan keluarganya? Bapak memikirkan perasaan keluarga petugas yang terluka kemarin saat mengurusi demo ya Pak ya? Lalu bagaimana dengan keluarga yang ditinggal anaknya meninggal dunia Pak? Bagaimana perasaan mereka Pak? Kalau saya bilang Bapak omon-omon, Bapak bukan omon-omon. Bapak menjalankan janji sesuai dengan janji kampanye Bapak, yaitu mensejahterakan pejabat. Rakyat itu demo Pak, rakyat itu sedang demo atas kekecewaan hati mereka terhadap kepemimpinan negara ini, terhadap Bapak, terhadap DPR kita, terhadap pejabat kita. Lalu Bapak sekarang di timing yang kurang tepat ini, Bapak mengumumkan untuk menaikkan gaji, menaikkan pangkat petugas yang terluka Pak. Ingat Pak, rakyat masih emosi kepada kepolisian kita, kepada Brimob kita atas kejadian yang menimpa Afan Kurniawan kemarin Pak. Dan Bapak sekarang menaikkan pangkat pejabat yang terluka. Timing Bapak kurang pas Pak untuk dipublikasikan ke publik seperti ini Pak. Sampaikan, publikasikan ke internal Polri saja Pak. Jangan sampai Bapak memframing image Bapak lebih mendewakan, lebih mengistimewakan pejabat Polri daripada rakyat Pak. Petugas yang terluka dinaikkan pangkatnya. Masyarakat yang didor dapat apa Pak? Dapat permohonan maaf Pak. Dapat tunjangan seumur hidup, bantuan seumur hidup, dapat bantuan tunai, dapat rumah dan segala macam seumur hidup Pak. Menurut Bapak itu cukup? Saya tahu Pak, nyawa yang sudah hilang tidak bisa dikembalikan. Saya tahu Pak, di setiap pendemo, di setiap orang-orang yang mengikuti demo, itu pasti ada konsekuensi terluka, konsekuensi meninggal dunia, dan segala macamnya Pak. Tapi bisa nggak Pak, untuk kali ini, timing Bapak betul-betul tidak tepat. Buat kalian yang lagi dengerin video gue, ingat baik-baik, Presiden tidak tahu apa-apa. Makan tuh nggak tahu apa-apa. Bapak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan... Kritikan pedas juga buat Bapak Presiden Prabowo. Oke.
Oh, ini adalah pernyataan dari Rachel Wenia yang sempat viral kemarin ya. Jadi isinya seperti ini. Saya merasa malu, muak, kecewa, dan terhianati oleh pilihan saya sendiri. Saya meminta maaf sebesar-besarnya karena sudah cukup lama saya memendam kekecewaan, tapi kali ini sudah saatnya saya bersuara. Maaf. Ini adalah soal kritikan Rachel Wenia kepada Bapak Presiden Subianto, Bapak Prabowo Subianto. Tepatnya dia menyesali karena memilih beliau. Makanya banyak juga yang mengecam story beliau, teman-teman. Oke. Tapi pejabat, menteri, sampai presiden banyak yang harus nurut sama dia. Namanya Rizal Khalid, sosok yang sering disebut. Guys, kalian percaya kalau ada sosok di Indonesia yang nggak pernah duduk di kursi kekuasaan, nggak pernah pidato di depan publik, tapi pejabat, menteri, sampai presiden banyak yang harus nurut sama dia? Namanya Rizal Khalid, sosok yang sering disebut raja dalam gelap atau tuan tanpa wajah. Bos Dia minyak. bukan politisi, Pak, bukan pejabat, bahkan nggak pernah nyalon, tapi lewat jaringan bisnis dan politiknya dia nguasain semua. Dia bisa jadi pemain utama di balik skandal terbesar negeri ini. Contoh paling nyata ya, Petra, teman-teman, Pertamina Energy Trading Limited, berbasis di Singapura. Ya, buat rakyat mungkin asing dengar ini, tapi buat elit, Petral itu ATM, Pak, dan dalangnya Rizal Khalid. Bayangin teman-teman ya, lewat Petral dia dan jaringannya diduga nguasain 70% kontras migas Indonesia. Artinya apa? Artinya harga minyak bisa dimainin, tender bisa dibocorin, kualitas diturunin, duit rakyat dan ngalir ke kantong mereka pribadi. Tapi namanya nggak pernah ada di struktur resmi kan? Bahkan kita baru dengar mungkin dia orang luar biasa yang suaranya lebih berat dari direksi semata, dan ada dugaan keluarganya dipasang sebagai komisaris atau direktur buat nutupin jejak. Jadi kalau ada masalah hukum, anak-anaknya yang jadi tameng, sementara dia udah ngilang duluan. Dan ini terbukti loh, anaknya kemarin udah ditangkap. Sementara Rizal Khalid sampai sekarang masih buron, ya 200 triliun rupiah. Dan cara ngilangnya licik, Pak, bukan sembunyi di hutan atau kabur ke negara berantah. Nikah ya. Dia malah nikah sama kerabat kerajaan Kedah Malaysia. Dengan status itu hukum Indonesia jadi nggak berkutik, ya. Tapi Indonesia sudah bekerja sama dengan Malaysia, dengan Singapura, semua buat nangkep ini. Interpol bisa teriak di luar pagar, tapi dia duduk tenang di layanan teh panas. Lebih horor lagi teman-teman, dia bisa survive di 3 rezim kan. Orde Baru, Pak Soeharto, RSBY, sampai Pak Jokowi kemarin. Ya, ini momen untuk Pak Prabowo buat nangkep dia sebenarnya. Saat Petral dibubarkan, dia udah siap pindah di bisnis baru, logistik dan infrastruktur. Jadi meski presiden gonta-ganti, bayangan Riza tetap hidup. Artinya, Prabowo sebenarnya punya poin di sini untuk bisa menangkap ini mafia. Dan kalian tahu yang bikin miris, dia juga investasi di Kidzania, taman hiburan anak-anak itu, Pak. Tempat bocah belajar jadi dokter, polisi, atau pilot. Tapi di balik tawa mereka, ada aliran uang kotor hasil permainan migas. Anak-anak diajarin pura-pura jadi pahlawan, tapi pakai duit hasil merampok negara. Jelas ini ironi yang pahit dibongkar. Opininya gini ya, masalah terbesar kita kan bukan cuma Riza. Kalau besok dia ditangkap, sistem yang bikin dia kebal masih berdiri kan. Dari dulu rakyat disuruh sabar, pejabat pura-pura lupa, sementara mafia migas terus hidup, Pak. Jadi pertanyaan pentingnya ya, bukan lagi kapan Riza ditangkap, tapi kapan kita berani untuk bongkar sistem ya yang melahirkan Riza-Riza baru ke depannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, beberapa video yang kita bahas kali ini soal Prabowo Subianto yang menuai banyak kritikan juga, dan juga ada yang masih pro juga seperti itu teman-teman. Dan juga ada salah satu juga tentang Rizal Khalid ya teman-teman. Hingga saat ini kan beliau masih menjadi DPO dan masih belum sempat tahu lokasi tepatnya beliau berada. Jadi kita pantau kelanjutannya sampai mana kira-kira drama-drama ini akan selesai seperti itu. Oke, jangan lupa subscribe channel ini biar cepat berkembang, dan juga semoga semuanya yang nonton channel ini diberikan kesehatan dan lancar semua rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.